Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan Twin Flames ya, dan ini untuk Divine Masculine. Tadi aku udah buat yang Divine Feminine, ternyata lama banget ya videonya. Nggak juga lama sih, tumben aja aku buatnya 20 menit karena memang aku banyak menjelaskan di sana ya, karena aku pengen fokus juga. Mungkin nanti aku bakal buat pembacaan untuk untuk Twin Flames khusus ya. Ya begitulah sih. Jadi tadi aku udah buat, dan kalau kamu pengen tonton silahkan tonton aja ya, karena aku pasti nguploadnya sebelum yang sekarang. Jadi sini kita bakal fokus untuk Divine Masculine atau orang yang kamu tuju ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menaruhkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, jadi aku bisa melihat secara psikologi, spiritual, astrologi juga, dan berbagai macam simbol atau sinkronisitas yang ada. Itulah sebabnya kali ini aku pengen mencoba hal yang baru dengan menggunakan charms atau simbol-simbol ataupun banyak hal yang ada di pernik-pernik kecil aku ini untuk pembacaan Twin Flames kali ini. So gimana energi Divine Masculine saat ini ya, dan ayam sepertinya ingin bersuara juga. So kita lihat Divine Masculine. Tadi aku ngerasain banget energi Divine Masculine yang agak jujur aku nggak begitu suka ya, cuman kita lihat aja energinya. Ada huruf A jatuh, jadi bisa dia memiliki A di dalam namanya, ataupun dia adalah anak pertama ya dalam keluarganya, ataupun dia anak terakhir juga bisa sih. Dan ini kita bisa lihat ada seashell, ada kerang, ada smile, ada star, dan ada key. Dan ini juga keluar tadi pembacaannya Divine Feminine ya. Jadi smile-nya yang tadi itu warna hitam dan ini warna ungu sih. Jadi seperti aku bilang tadi, aku udah singgung di mana Divine Masculine saat ini ya ada di dalam energi dia membohongi diri dia sendiri. Dia dia baik-baik aja tanpa kamu, dia happy dan dia punya kendali dalam hidupnya dia, dan dia nggak mau untuk kamu ibaratnya ada lagi dalam hidupnya dia ingin kamu jangan ganggu dia lah, ibaratnya gitu. Dialah the star, dialah bintang dalam hidupnya dia ada energi narsisnya keluar di sini sih. Dia menutupi semua karena energi shell di sini adalah energi yang menutupi siapa diri dia sebenarnya. Namun apakah ini diri dia yang sebenarnya? No ya, kamu yang tahu, kamu yang memiliki kunci dia Divine Feminine ya. Kamu tahu dia membohongi diri dia, kamu tahu kalau dia gak mau ngerasakan cinta, dia sangat egois saat ini. Kamu tahu segalanya akan hal itu. Itulah kenapa dia menjauhi kamu, karena ibaratnya kamu sudah tahu kartunya dia, kamu udah tahu apa yang dia lakukan. So dia gak mau untuk kamu membuat dia ngelihat kesalahannya dia, karena dia ngerasa diri dia sama sekali nggak salah sekarang gitu loh. Jadi kalau dia dekat sama kamu ya dia nggak bakal ngerasa bersalah ya sih. Di sini ada koin, lalu ada octopus ya, atau ini kita bisa bilang sebagai mutated figure. Lalu ada apple, ada strawberry, ada clouds, ada zodiac Scorpio di sini ya, dan ada huruf O dan A sih. Jadi seperti kamu lihat, dan ada L dan kunci lagi, namun kuncinya di sini bentuk ada hatinya sih. Jadi seperti yang kamu lihat Divine Feminine atau siapapun yang menonton ini, energi intensitas yang terjadi saat ini, ini bukan L ya, angka 7. Jadi di sini kelihatan sekali seseorang sangat intens energinya ya. Dia kayak fokus ke keuangan dia, karir dia aja, karena koin muncul
ya. Dia kayak nggak peduli dengan kesakitan kamu, traumanya kamu, dia biarin itu semua ya, karena dia ngerasa diri dia yang paling benar ya. Dia ngerasa dia bisa dapat yang lebih, padahal di dalam hati dia yang terdalam dia tahu nggak ada yang menggantikan kamu, nggak ada yang bisa seperti kamu sih. Orang yang semanis kamu, ibarat kamu itu seperti apel, kamu tahu apel yang dimakan oleh putri salju. Kamu manis, kamu ibaratnya terlihat menggugah selera ya, namun kamu sangat beracun bagi dia. Dan saat dia bersama kamu layaknya seperti putri salju, dia tersedak dan dia bisa mati, namun kamu juga yang menyembuhkan dia. So that's the ibaratnya hal yang buat dia stres gitu loh, karena kamu yang buat dia sakit, namun kamu juga yang satu-satunya orang yang bisa buat dia sembuh. So dia bingung gimana caranya untuk dia bersama kamu, namun dia nggak harus makan apel itu ya, kesakitan itu, namun dia tahu bersama kamu dia harus makan obat itu, kesakitan itu, dan dia nggak mau sama sekali. It's hard, ini benar-benar menyakiti egonya dia, menyakiti hatinya dia ya. Kan di satu sisi dia harus mengakui cinta dia dan kasih sayang dia besar untuk kamu ya. Huruf konsonan di sini yaitu A, E, dan O sih. Jadi aku bisa ngelihat dia berusaha untuk kayak oke aja, I'm fine, oh kayak gitu. Kalau dia ngomong sama kamu tuh oke, udah kayak dia nggak peduli sama sekali. Sebenarnya di dalam hatinya dia sangat sakit, namun dia nggak mau ngerasakannya, dia nggak mau ngerasakan cintanya, kasih sayangnya dia, karena kalau dia rasakan dia membutuhkan kamu, menginginkan kamu. So dia sangat pandai mensabotase diri dia sekarang ya. Kenapa? Ini adalah bentuk self defense mechanism dari dia untuk nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa kecewa. So ya mau gimana, kalau dia nggak melakukan ini ya dia bakal sakit sih. Dan di sini ada clock, jam ya sih. Dia ngerasakan waktu sangat berat di sini bermain ya. Keluar lagi, oh tadi pembacaan yang sebelumnya ada wands, tongkat salju, ada EU ya, dan ada aku lupa ini zodiak apa ya, sepertinya Taurus ya kalau aku nggak salah, ntar aku cek dulu. Oke, sorry salah ya, Leo. Aku ingat di atasnya yang garis itu Taurus ya. Oke, Leo sih ya. Jadi di sini dia ngelihat apa yang dia lakukan, dia rasain itu benar, namun sebenarnya kalau dia pikirkan, dia rasakan, dia recheck ternyata dia salah dan dia keliru, namun dia nggak bisa mengakui kesalahan dia karena dia malu, dia takut kalau dia salah. Padahal kalau kita salah nggak ada yang perlu ditakutkan sih. Jadi sekarang ada energi dia ngerasakan kesakitan, trauma, apalagi divine feminine sekarang tidak ingin mengemis, tidak ingin mencari-cari dia lagi sih. Jadi berat bagi dia sih, seperti ikan yang tinggal tulangnya aja. Ibaratnya kamu sudah menelanjangi dia, membuat ego dan kesakitan dia keluar, angka 3 dan angka L, huruf E lagi keluar ya, namun malah kamu membiarkan dia pergi gitu, kamu nggak berusaha apapun, dia malah ego dia makin hancur. Dia butuh untuk kamu mengemis, mencari dia, itu yang buat ego dia kenyang, itu ego dia gede ya. Namun di satu sisi dia paham juga dia sakit, dia kecewa, namun di satu sisi dia sayang, di satu sisi dia cinta. So what apa ya, ibaratnya kayak kamu buat aku gila, itu yang aku rasakan di dalam kepalanya dia sih ya. Di sini ada clouds dan ada growth, ada pohon lagi ya. Huruf A, M, X, angka 9 atau 6 dan 4. Oke, dan ada cloud seperti aku bilang tadi, growth. Dia harus bertumbuh prosesnya dalam
kesendirian. Dia harus berpikir memang sendiri, cuman kalau dia nggak mau berpikir ya udah berat untuk dia. Oh dia kayak gitu terus-terusan ya kayak gini ya, apa mau dikata ya, dia bakal dia nggak bisa ya. Jujur energi dia butuh banget kamu saat ini, Divine Feminine. Namun kamu nggak ada di sisi dia, dia marah sekali, dia kecewa ya. Cuman kayak ya udah, kalau kita nggak bisa, berat gitu ya, mau apa gitu. Cuman aku butuh kamu, aku rindu, aku kangen. Dia menahan diri dia yang seperti itu sih ya. Di sini ada Fish, ada energi Pisces, ada huruf D, nah dan keluar lambang Taurus ya. Kesalahan yang aku buat tadi memang harus terjadi sih. Jadi terkadang kesalahan yang terjadi yang kita kira itu salah, sebenarnya enggak ya. Sebenarnya hal yang benar aja, cuman waktunya nggak tepat sih. Inilah energi kamu Divine Masculine dan energi Divine Feminine, dimana kamu ngerasa bertemu dia adalah sebuah kesalahan, kesakitan, kekecewaan ya. Namun nanti di saat yang tepat kamu bakal tahu ini bukanlah sebuah kesalahan, namun sesuatu hal yang memang harus terjadi ya. Karena kita manusia mudah banget untuk menyalahkan diri sendiri, keadaan ya. Terutama kita pasti sering menyalahkan keadaan tuh. Oh ini salah, atau oh, ini nggak benar, atau gimana, atau kita menyalahkan diri kita sendiri atau orang lain. Namun tiba-tiba ternyata kesalahan itu turns out to be true, ternyata menjadi benar. So apakah yang sebelumnya adalah sebuah kesalahan sih? Kita kembali mengingat pembacaan Divine Feminine tadi tentang waktu adalah ilusi sih. Jadi apakah itu benar-benar salah? No, karena kita yang terlalu cepat menilai sih. Home ya, ada huruf D, F, ada rainbow, dan ada butterfly atau kupu-kupu sih. Jadi sekarang Divine Masculine benar-benar merasa sakit, merasa kecewa ya, karena ada angka 5 ya. Angka 5 itu adalah energi seperti energi The Tower, energi destruktif, energi penghancuran sih. Jadi dia nggak sanggup melihat hancurnya hubungan kalian berdua, namun juga dia nggak bisa menerima kalau dia terus-terusan sakit. So sekarang adalah evolving, adalah energi perubahan besar dalam diri kalian yang harus terjadi memang untuk kalian jauh lebih baik ke depannya iya. Dan bertemu dia, disakiti dia, dikecewakan dia, kamu ngerasa ya ini sebuah kesalahan, ini sebuah sakit hati. Namun nanti kamu bakal sadar ini bukanlah kesakitan, kekecewaan, namun ini adalah pembelajaran dalam hidup yang belum kamu pahami, belum kamu mengerti Divine Feminine. Karena yang tonton ini pasti Divine Feminine ya. Kalau Divine Masculine dia nggak akan tonton dan dia nggak akan percaya. Kenapa? Karena kalian adalah satu jiwa. Artinya salah seorang dari kalian nggak mungkin sama percaya seperti kamu. Kalau kamu percaya tentang energi spiritualitas, dia mungkin percaya, cuman dia nggak akan ada di posisi yang sama seperti kamu saat ini. Kalau dia sama, artinya dia bukanlah twin flames kamu. Kemungkinan besar dia adalah soulmate kamu, dan itu bukan hal yang buruk. Kalau memang dia soulmate-nya kamu, so why not gitu ya. Namun pastinya jika dia divine masculine kamu, dia nggak akan percaya. Yang dia rasakan hanyalah bersama kamu itu jauh lebih baik tanpa nggak ada kamu sih. Jadi tugasnya memang terbesar berada di Divine Feminine, di mana Divine Feminine harus belajar tentang spiritualitas, karena itu sedikit banyak membantu Divine Masculine ya untuk keluar dari energi ini, energi kesakitan dan kekecewaan ini ya. Karena kalian satu jiwa, jadi ibaratnya semua terberat energinya bakal dirasakan oleh orang yang berenergi negatif. Energi positif juga bisa, atau apapun juga sebutannya. Yang pastinya pembedaan Divine Masculine dan Feminine bukanlah dari gender, bukanlah dari kelamin, dari perempuan laki-laki, no, namun dari energi Divine, energi Feminine dan
maskulin, energi negatif dan positif. Ingat hukum relativitas ya, as below as above. Apa yang di atas juga terlihat di atas sama akan terlihat seperti yang dari bawah juga ya. Ibaratnya semua hal ya yang kita lihat itu tergantung gimana cara pandang kita, dan hukum polaritas. Kalau ada gelap pasti ada terang, begitulah ya. Artinya di dalam satu jiwa akan ada energi yang memang yin, energi yang gelap atau terang, atau energi yang gelap ataupun terang ya. Ibaratnya duality gitu ya. Energi dia yang lari adalah energi seseorang yang maskulin ya, energi yang dia bakal memegang erat keegoisannya dia. Namun energi divine feminine adalah energi seseorang yang akan memegang erat komitmennya, kesetiaannya, sampai benar-benar dihancurkan oleh divine maskulin, karena divine maskulin akan tidak peduli sama sekali dengan komitmennya, dan dia akan pergi meninggalkan begitu aja, seperti nggak pernah terjadi apa-apa di antara kalian. Itulah yang membuat divine feminine akan sesakit itu. Kamu dengar bunyi handphone aku ting ting ya, itu ngasih lihat energi dimana bukan hanya simbol, sinkronisitas juga bisa berasal dari suara. Jadi itu ngasih lihat kalau apa yang aku katakan tadi harus kamu bold, harus kamu dengar ya. Kenapa? Ini semua adalah bentuk untuk kita memahami apa yang terjadi tidak seperti yang terlihat dari mata ya, namun dari energi, dan semua ini hanya bisa kamu rasakan lewat jiwanya kamu. Kunci dari semua ini hanyalah spiritualitas. Itu kalau udah nyampe ke sana kamu bakal mengerti apa yang aku bilang. So kita lihat divine masculine. Kartu selanjutnya, pesan dari Buddha. Perhaps the deepest reason why we afraid of death is because we don't know who we are. Kunci kenapa kita takut akan kematian ya, itu karena kita takut akan diri kita sendiri, atau kita nggak pernah tahu diri kita itu siapa. Itulah kita takut akan kematian. Seperti aku bilang tadi, semakin kita mengarah ke spiritual, kita nggak akan pernah merasakan ketakutan akan kematian, karena kematian tidak akan memberikan rasa apa-apa, sama seperti kita lahir. Apakah kita mengingat kesakitan saat kita lahir? No. Begitu juga saat kita mati ya. Dari semua yang terjadi itu semua karena kita nggak tahu tentang diri kita, tentang hidup kita ya. Dan saat kita diberitahu, kita nggak menerima kenyataannya. Itulah kunci dari kesakitan, kekecewaan kita, dan ibaratnya kita akhirnya merasakan neraka di dunia ini. Lalu selanjutnya ada to live a pure unselfish life, one must count nothing as one own in the midst of abundance. Ya, untuk hidup di dalam energi yang tidak memiliki keegoisan ya, seseorang harus ya ibaratnya tidak memiliki nilai perhitungan atau apapun di dalam abundance, di dalam kelimpahan, di dalam keberkahan. Ibaratnya tidak menilai sesuatu hal itu berlebihan. Ibaratnya untuk kita nggak selfish, kita jangan terikat dengan apapun gitu. Maksudnya kita bahagia dengan keluarga kita agar kita nggak begitu sakit ya. Kita nggak perlu menilainya berlebihan dengan membuat kita terikat sepenuhnya, hancur-hancuran. Namun kita bisa melihatnya sebagai tugas diri kita, nilai diri kita bersama mencintai dan menyayangi diri mereka, keluarga kita atau siapapun ini ya, sebagai bentuk ketidakegoisan kita ya. Karena kalau dalam egoisme yang besar sekali, kita akan hancuran. So itulah yang terjadi
Dan divine masculine sekarang berada di energi mau nggak mau dia harus memasuki masa spiritualitas. Semakin dia mengejar egoismenya dia, ya semakin dia sakit. So yeah, that's it. I think that's all the 20 menit. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.